Ma bos, pagi itu, Jakarta seperti biasa. Macet, bising, dan penuh klakson yang bersahut-sahutan. Tapi bagi Alia Prameswari, ini bukan sekadar pagi yang biasa, ini hari pertamanya. Bekerja di perusahaan advertising ternama, CRE Avio, dan dia terlambat. Jam menunjukkan jam 8:49. Alia berlari kecil di lobi gedung, pencakar langit yang dingin oleh pendingin ruangan. Rambutnya yang dikuncir kuda berantakan, dan kemeja putihnya sedikit kusut karena desak-desakan di kereta. Ia menyesap kopi dari cup kertas yang masih mengepul, berharap seteguk kafein bisa meredam gugup yang mendidih di dadanya. Lift terbuka. Dengan napas tersengal, ia masuk dan menekan tombol lantai ke-23. Selamat pagi, semoga belum terlambat, gumamnya sendiri. Berdiri di pojok lift sambil merapikan blazer abu-abu miliknya. Saat pintu terbuka di lantai 23, ia melangkah keluar. Matanya menyapu ruangan modern dengan interior industrial minimalis. Kantor itu luas, terbuka, dan penuh dengan meja kerja yang rapi. Dinding kaca memamerkan pemandangan Jakarta dari ketinggian. "Permisi, saya Alia, staf baru di divisi kreatif," katanya pelan pada resepsionis yang tersenyum ramah. "Oh, Mbak Alia ya? Sudah ditunggu di ruang meeting. Ikuti saja lorong ini, belok kanan," kata si resepsionis sambil menunjuk. Dengan jantung yang memukul keras di dada, Alia melangkah cepat. Tapi di persimpangan lorong, bencana kecil menunggunya. Tubrukan, cangkir kopi yang masih hangat terlempar dari tangan Alia. Isinya muncrat ke jas hitam seseorang yang sedang melangkah dari arah berlawanan. Waktu seolah berhenti sejenak. Alia terpaku. Pria itu berdiri tegak, jasnya kini ternoda cairan kecoklatan, dan wajahnya menatap tajam, sangat tajam. "Astaga, maaf, saya nggak sengaja, saya terburu-buru." Dan pria itu mengangkat tangan, memotong. "Kalau terburu-buru, seharusnya tidak membawa kopi panas." Dengan tangan gemetar, katanya datar. Alia menggigit bibir. Buru-buru ia mengambil tisu dari tas, menyodorkannya dengan gugup. Tapi pria itu hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. "Siapa nama Anda?" Alia Prameswari, karyawan baru di divisi kreatif." Untuk beberapa detik, pria itu tak mengatakan apapun. Lalu ia membalikkan badan, berjalan pergi sambil mengucapkan satu kalimat yang membuat napas Alia tercekat. Ke ruang rapat. Sekarang, Alia mengikuti di belakang, jantungnya seperti akan meledak. Jangan-jangan itu bos besarnya. Di ruang meeting yang luas dan modern, 5 orang sudah duduk. Semuanya berdiri saat pria tadi masuk. Seseorang membisikkan, "Itu Pak Lanet, CEO kita." Alia merasa dunia berhenti berputar. Lanet Aditya, CEO muda jenius, pendiri CRE Avio yang terkenal cerdas, tajam, dan tidak ramah. Artikel-artikel di media menyebutnya bos iblis karena sikap perfeksionisnya. Dan Alia menyadari bahwa ia baru saja membuat kesalahan fatal. "Oh shit, aku baru saja menyiram kopi ke jasnya," gumam Alia. "Kamu berkata sesuatu?" tanya seseorang di sampingnya. My Boss bagian kedua. Hari-hari pertama Alia di JRE Avio bisa disingkat dalam 3 kata. Canggung, tegang, dan membingungkan. Setelah insiden kopi di hari pertama, Lena tak pernah mengungkit kejadian itu secara langsung. Namun tatapan dinginnya setiap kali mereka bertemu membuat perasaan bersalah Alia terus menggelayut. Lebih parahnya lagi, ia ternyata ditempatkan langsung di bawah supervisi sang CEO untuk proyek besar kampanye digital klien kosmetik internasional. "Jadi, kamu yang akan memimpin bagian konten kreatifnya?" Lynette menatap tajam saat briefing tim. Alia menegakkan punggung. "Iya, Pak. Saya akan mengelola tim kecil untuk ide konten dan presentasinya." Lynette mengangguk. "Kalau begitu, kita lihat seberapa bagus kontenmu nanti." "Aku tidak menerima hasil setengah matang." Itu bukan ancaman, tapi juga bukan dukungan. 1 minggu berjalan. Alia tenggelam dalam kerja riset, brainstorming dengan tim kecilnya, dan begadang menyusun storyboard untuk kampanye bertema Natural Boldness. Ia percaya diri dengan konsep yang ia rancang, konten video yang menggambarkan perempuan-perempuan dari
berbagai latar yang berani tampil apa adanya. Di hari presentasi internal, Alia berdiri di depan layar dengan pointer di tangan. Di depannya duduk Lennart, beberapa manajer, dan kepala divisi. Inti dari kampanye ini adalah mengubah paradigma cantik itu harus sempurna. Kita ingin menampilkan sisi natural yang tetap kuat, percaya diri, dan berani. Slide demi slide berganti. Visual yang disiapkan timnya memukau, dan narasi Alia terdengar meyakinkan. Beberapa orang di ruangan mengangguk, tapi Lennart tetap datar. Usai presentasi, suasana hening. Lalu Lennart bersuara. Konsepnya menarik, tapi terlalu idealis. Dunia tidak sesimpel itu. Alia mengerutkan kening. Maaf, Pak, bisa dijelaskan? Lennart menatap langsung ke matanya. Kita menjual produk, bukan filosofi. Kamu terlalu fokus pada pesan sosial, tapi lupa bahwa klien ingin hasil. Kita perlu klik, views, dan penjualan. Bukan tepuk tangan dari aktivis. Beberapa orang tertunduk. Alia menggenggam pointer erat-erat. Dengan nada pelan tapi tegas. Dia berkata, saya tidak setuju, Pak. Justru karena kita menjual, maka harus ada nilai yang membuat brand ini berbeda dari pesaing. Audiens sekarang pintar. Mereka bisa mencium mana konten jujur, mana yang hanya gimmick. Lennart tidak menjawab seketika. Tatapannya menajam. Kamu berani mendebat saya? Tanyanya pelan. Alia menahan napas. Bukan debat, Pak. Hanya menyampaikan pendapat. Ruangan kembali hening. Semua menanti reaksi sang CEO. Tapi Lennart hanya berkata, kamu punya 1 minggu untuk buktikan ide kamu bisa dikemas komersial. Jika tidak, kita pakai konsep dari tim lain. Sore itu, Alia duduk di meja kerjanya dengan wajah muram. Teman satu timnya, Raffi, menepuk bahunya. Gila sih lo tadi. Itu Pak Lennart, bos besar. Dan lo, ngelawan dia? Alia mendesah. Aku nggak ngelawan, aku cuma yakin sama konsep ini. Dia terlalu kaku. Ya, dia memang perfeksionis. Tapi dia juga bukan orang yang suka asal tolak. Kalau dia kasih kesempatan, artinya dia tertarik. Alia melirik Raffi. Tertarik? Bukan gitu maksud gue, Raffi nyengir. Maksudnya, tertarik sama ide lo. Meski gaya dia ngomongnya kayak ngasih ultimatum. Alia terdiam. Di balik sikap galak dan sinis itu, apakah Lennart sebenarnya penasaran dengan konsepnya? Tepat 7 hari kemudian, Alia kembali ke ruang presentasi. Kali ini ia membawa video teaser hasil syuting cepat timnya, lengkap dengan narasi yang ia tulis sendiri. Musiknya lembut, visualnya sederhana tapi kuat. Setelah pemutaran video, Lennart tak langsung komentar. Ia hanya menoleh ke kepala divisi dan berkata singkat, masukkan ini ke draft final untuk klien. Alia menahan senyum. Itu mungkin bukan pujian, tapi setidaknya itu artinya idenya diterima. Saat ruangan mulai kosong, Lennart mendekat ke meja tempat Alia merapikan laptop. Tidak buruk, katanya pendek. Alia menoleh. Terima kasih, Pak. Lennart menatapnya sejenak, lalu menambahkan, lain kali, pilih kopi dengan penutup yang lebih aman. Alia memucat. Itu, soal waktu itu, Lennart mengangguk ringan, lalu berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Alia menatap punggungnya yang menjauh sambil menghela nafas panjang. Dia mungkin bos yang menyebalkan. Tapi Alia tahu satu hal dengan pasti. Lennart Aditya bukan orang yang mudah dilupakan. Kenapa Bapak terlihat selalu menjaga jarak sama semua orang? Bahkan dengan manajer pun, jarang yang bisa dekat.
Kenapa begitu? Dingin. Lynette menatapnya lama, lalu bersandar di kursi. Saya tidak suka drama, tidak suka basa-basi. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang berpura-pura ramah untuk keuntungan sendiri. Alia mendengarkan dengan saksama. Saya tidak ingin punya kedekatan yang membuat keputusan saya bias. Saya CEO, bukan teman mereka. Dan saya tahu, sebagian besar orang di kantor ini menghormati saya bukan karena mereka suka saya, tapi karena saya punya kuasa. Alia menunduk. Kalau begitu, bagaimana dengan saya? Sejauh ini, saya sudah bikin kopi tumpah ke jas Bapak, mendebat konsep kampanye, dan sekarang malah ngobrol begini. Lynette tersenyum samar. Kamu menarik. Mungkin karena kamu belum lama di sini. Belum terlalu terpengaruh budaya pura-pura itu. Alia terdiam. Dan karena kamu berani, lanjut Lynette, berani mempertahankan ide. Walaupun kamu tahu bisa saja itu membuatmu dibenci atasan. Jujur saja, saya takut juga waktu itu, kata Alia pelan. Lynette menatap lurus ke matanya. Tapi kamu tetap melakukannya, dan itu yang membuatmu beda. Suasana hening, tapi hangat. Untuk pertama kalinya, Alia melihat sisi Lynette yang tak banyak orang tahu. Ia bukan hanya bos keras kepala, dia adalah seseorang yang terluka dan membangun tembok tinggi untuk melindungi diri. Beberapa menit kemudian, Lynette berdiri. Kamu harus pulang. Besok masih bisa dilanjutkan. Alia mengangguk, lalu mengemasi laptop. Mereka turun lift bersama, menyusuri lobi kantor yang kosong. Saat berdiri di depan gedung, Lynette menoleh. Alia, ya Pak, lain kali. Kalau ingin bicara, jangan tunggu sampai lembur. Alia tersenyum kecil. Mungkin karena saat lembur, Bapak lebih manusiawi. Lynette mengangkat alis. Itu penghinaan atau pujian? Interpretasi bebas, jawab Alia, tertawa kecil. Lynette hanya menggeleng pelan dan masuk ke mobilnya. Alia berdiri di tepi trotoar, menatap lampu kota. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya soal pekerjaan. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Sesuatu yang tak ia sangka bisa muncul di balik meja kantor dan deadline. Perasaan. Dan itu bisa jadi awal dari masalah atau justru awal dari sesuatu yang lebih indah. My Boss bagian keempat. Hari-hari setelah lembur itu terasa ganjil. Lynette tidak berubah secara dramatis. Ia tetap datang paling pagi, pulang paling malam, dan menuntut laporan yang rapi serta presentasi yang sempurna. Tapi ada hal-hal kecil yang membuat Alia curiga. Tatapan yang tertangkap sesaat terlalu lama. Nada suara yang tak lagi sedingin sebelumnya. Atau cara ia memanggil Alia ke ruangannya, yang kadang anehnya tidak begitu penting. Seperti sore itu, masuk, jawab Lynette saat Alia mengetuk pintu. Ini file final untuk presentasi Kamis, Pak, kata Alia sambil meletakkan map di mejanya. Lynette mengambilnya. Kamu sudah makan siang? Alia mengerutkan dahi. Sudah, Pak. Lynette mengangguk. Bagus. Dan itu saja. Tidak ada instruksi tambahan. Tidak ada catatan revisi. Kalau begitu saya kembali ke meja saya ya, Pak. Ucap Alia, bingung. Lynette menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Alia. Ia menoleh. Bagaimana kamu tahu bahwa seseorang tertarik padamu? Pertanyaan itu menghentikan napas Alia sepersekian detik. Maksud Bapak? Tanyanya pelan. Lynette bersandar di kursinya, tampak berpikir. Secara umum saja, kode seperti apa yang biasa digunakan orang untuk menunjukkan ketertarikan? Alia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini jebakan atau hanya pertanyaan iseng? Alia mencoba tetap tenang. Biasanya, seseorang akan sering mencari alasan untuk berbicara, meskipun hal itu tidak terlalu penting. Lalu, kontak mata lebih lama dari biasa. Kadang juga memberikan perhatian kecil, seperti menanyakan hal-hal pribadi. Lynette mengangguk pelan, seperti mencatat dalam benaknya. Kenapa Bapak tanya seperti itu? Tanya Alia akhirnya. Lynette menatap lurus padanya. Sekadar penasaran. Saya suka mengamati orang. Alia tak yakin apakah itu jawaban sebenarnya. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sebelum ia keluar, Lynette berkata lagi, menurutmu, berbahaya tidak jika seorang atasan tertarik pada bawahannya? Alia berhenti di depan pintu. Berbahaya kalau perasaannya tidak jujur, tapi kalau tulus.
Mungkin hanya rumit. Lynette menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Terima kasih. Alia keluar dengan kepala penuh tanda tanya. Keesokan harinya, Alia duduk di pantry saat Rina menghampiri dengan wajah penasaran. Lo sadar nggak sih, Pak Lynette sekarang lebih sering nyariin lo? Alia pura-pura sibuk dengan kopinya. Mungkin karena gue megang proyek besar, Rin. Ya, tapi itu bukan alasan dia tiba-tiba nanya ke gue. Alia sukanya makan siang jam berapa? Serius? Itu nggak biasa. Alia menoleh cepat. Dia nanya itu ke lo? Rina mengangguk sambil mengunyah keripik. Lo ngapain sih? Sihir apa yang lo pakai? Serius? Semua cewek di kantor sekarang pada mantengin. Lo kayak lo cewek yang berhasil deket sama tokoh dingin Korea Selatan. Alia tertawa kecil. Lo terlalu drama. Tapi jauh di dalam hatinya, Alia tahu, semua kode-kode itu bukan kebetulan. Beberapa hari kemudian, saat mereka dalam mobil kantor untuk site visit lokasi syuting iklan, Alia dan Lynette duduk bersebelahan. Sopir menyetir di depan, dan mobil melaju pelan karena macet. Hari ini cuacanya bagus, gumam Lynette. Alia menoleh. Iya, cocok untuk syuting outdoor. Lynette menyandarkan kepala ke kursi, lalu berkata tiba-tiba, kamu membuat suasana kerja Jeti berbeda. Alia menatap keluar jendela, berusaha menenangkan dirinya. Berbeda bagaimana, Pak? Lebih hidup dan sedikit kacau. Alia tertawa. Mungkin karena saya bukan karyawan ideal yang Bapak harapkan. Lynette menggelang. Kamu bukan ideal, tapi kamu jujur, dan itu langka. Alia menoleh, dan mereka saling bertatapan beberapa detik terlalu lama untuk disebut biasa. Pak Lynette, katanya perlahan, saya bukan tipe perempuan yang suka permainan kode. Kalau Bapak ingin mengatakan sesuatu, lebih baik langsung saja. Mobil berhenti di lampu merah. Lynette menghela napas, lalu berkata, saya tidak pandai menyampaikan perasaan. Tapi, kamu benar, aku tertarik padamu. Deg, Alia menahan napas. Tapi saya tahu, ini bisa jadi rumit. Salah. Bahkan berisiko untuk kita berdua. Alia menjawab pelan, kalau begitu, apa yang akan Bapak lakukan? Lynette menatapnya dalam-dalam. Aku akan menunggu, sampai kamu yakin bahwa yang kamu rasakan juga nyata. Lampu berubah hijau, mobil melaju lagi, dan dunia Alia tiba-tiba berubah warna. My Boss bagian ke-6. Malam itu, kantor sunyi. Hanya suara printer sesekali menyela keheningan. Alia baru saja selesai menyusun laporan akhir bulan ketika notifikasi muncul di layar. Laptopnya pesan singkat dari Lynette. Ruangan saya. Sekarang. Tidak ada embel-embel formal. Tidak ada tolong. Hanya satu kalimat padat yang membuat dada Alia berdetak 2 kali lebih cepat. Ia melangkah ke ruang CEO dengan kepala penuh asumsi. Lynette duduk di kursinya. Jasnya sudah dilepas. Dasi tergantung longgar di leher. Ia terlihat lelah, tapi matanya tetap tajam, terutama saat menatap Alia masuk. Duduklah, katanya singkat. Alia duduk, menunggu. Lynette menghela nafas panjang. Kita harus bicara. Alia menggenggam jemarinya sendiri. Saya tahu. Saya pikir saya bisa menahan perasaan ini. Saya pikir profesionalisme akan cukup untuk menjauhkan saya dari kamu. Ucapnya lirih. Alia menunduk, tapi tak menjawab. Tapi tadi siang, saat kamu tertawa bersama staf lain di pantry, saya merasa ingin menarikmu pergi, menyembunyikanmu dari semuanya. Alia terkejut, menatap Lynette dengan mata membulat. Pak, dan itu menakutkan, Lynette melanjutkan. Karena saya tidak suka kehilangan kendali, apalagi di tempat kerja. Keheningan menggantung di udara. Lalu Alia berkata pelan, saya juga takut. Pak, tapi yang lebih saya takuti adalah berpura-pura. Lynette berdiri dan berjalan perlahan ke sisi meja. Lalu berdiri di hadapan Alia. Apakah ini nyata untukmu? Alia menatapnya dalam-dalam. Saya berharap ini hanya perasaan sesaat. Tapi semakin saya mencoba melupakannya, semakin saya tenggelam. Beberapa detik kemudian, Lynette mengulurkan tangan. Alia ragu sejenak, lalu meraihnya. Kalau begitu, izinkan aku mencintaimu dengan cara yang tidak merusak dirimu atau pekerjaanmu. Alia menarik napas gemetar.
Kita harus pelan-pelan. Lynette mengangguk. Aku bersedia. Selama kamu masih di sini. Mereka berdiri dalam diam. Hanya suara AC dan detak jam yang terdengar. Tatapan mereka bertemu, lembut, ragu, tapi jujur. Alia membuka mulut hendak berkata sesuatu. Tapi tak ada suara yang keluar. Matanya mulai berkaca-kaca. Lynette menyentuh wajahnya perlahan dan saat itu, dunia terasa hening. Tanpa kata, tanpa janji, mereka saling mendekat. Dan akhirnya, bibir mereka bertemu dalam ciuman pelan yang penuh keraguan. Namun tulus, bukan ledakan emosi, tapi kelegaan. Pengakuan diam atas semua rasa yang selama ini dipendam. Ketika mereka melepaskan diri, keduanya hanya saling menatap sendu. Seolah tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Tapi untuk kali ini, mereka memilih untuk percaya. My Boss bagian ke-7. Semenjak ciuman itu, Alia merasa seperti melangkah di atas garis tipis. Di kantor, mereka menjaga jarak. Lynette kembali menjadi CEO yang tegas dan nyaris tak tersentuh. Namun, setiap kali mereka berpapasan, ada percikan tak kasat mata yang hanya mereka berdua bisa rasakan. Sore itu, hujan turun deras. Kantor mulai sepi. Alia masih di mejanya, merapikan beberapa catatan kampanye yang akan dipresentasikan minggu depan. Pintu ruang kerja Lynette terbuka. Ia berdiri di ambang, menatap ke arahnya. Alia, bisa sebentar ke ruangan saya? Suara itu terdengar biasa, tapi Alia tahu, ada sesuatu di balik nada netral itu. Ia masuk dan menutup pintu. Ya, Pak. Lynette berdiri di dekat jendela, menatap hujan. Ia tak langsung menjawab. Alia hanya berdiri diam, menunggu. Beberapa hari ini aku berpikir, katanya akhirnya. Alia menunduk, berusaha tetap profesional. Tentang pekerjaan, Pak. Lynette menoleh padanya, perlahan. Tentang kita. Alia mengangkat wajahnya. Saya juga berpikir. Dan jujur, saya takut. Lynette mendekat, menatap matanya. Saya juga. Kalau ini salah. Suara Alia mulai bergetar. Apa kita seharusnya berhenti? Lynette tak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Alia dengan lembut. Tapi bagaimana caranya berhenti? Kalau setiap kali aku melihatmu, aku hanya ingin semakin dekat. Alia menutup mata, membiarkan sentuhan itu menenangkan gejolak di dadanya. Aku mencoba bersikap profesional, menjaga jarak. Tapi setiap hari, semakin sulit. Kamu membuat aku merasa hidup lagi. Alia. Alia membuka mata. Bapak membuat saya merasa dihargai, dilihat, didengar. Hening. Hanya suara hujan di luar dan napas mereka yang terdengar. Kalau kita lanjut, kata Lynette perlahan, kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Termasuk kemungkinan orang tahu atau pekerjaan jati taruhannya. Alia mengangguk pelan. Tapi kalau kita tidak lanjut, saya takut menyesal seumur hidup. Lynette mendekat lebih jauh dan untuk kedua kalinya mereka berciuman. Tapi kali ini, bukan karena emosi yang meledak, melainkan karena keputusan yang diambil bersama. Dalam kesadaran penuh bahwa mereka menginginkan hal yang sama. Malam itu, Alia pulang dengan hati yang tak menentu. Ia menatap bayangan dirinya di jendela kamar apartemen. Wajah yang sama. Tapi hatinya sudah berubah. Kini, dia bukan lagi hanya seorang karyawan. Dia adalah seorang perempuan yang mencintai bosnya. Dan untuk pertama kalinya, cinta itu bukan hanya dalam diam. My Boss bagian ke-8. Sejak malam itu, hubungan Alia dan Lynette menjadi semacam dunia rahasia yang hanya mereka berdua huni. Di luar, mereka tetap bersikap seperti biasa. Alia tetap profesional. Lynette tetap dingin dan tegas, tapi ada hal-hal kecil yang berubah, dan rekan-rekan di kantor mulai menyadarinya. Tatapan Lynette yang diam-diam mencari Alia di ruang rapat. Cara Alia tersenyum tipis saat namanya dipanggil oleh Lynette, hingga jeda canggung setiap kali mereka melewati satu sama lain di lorong. Dan orang-orang mulai bertanya-tanya, "Lo yakin gak ada apa-apa antara lo sama Pak Lynette?" Tanya Rina pada Alia di pantry suatu siang. Alia pura-pura sibuk dengan termos kopinya. Nggak ada. Jawabnya cepat. Come on, Alia. Gue temen lo. Gue bukan buta. Gue lihat sendiri Pak Lynette yang biasanya kayak is batu.
Sekarang bisa ketawa kalau ngobrol sama lo. Lo pikir orang-orang di kantor gak curiga? Alia diam, lalu berkata pelan, kalaupun ada yang berubah, mungkin karena aku berusaha kerja lebih baik. Rina menggelang. Oke, kalau lo nggak mau cerita, ya gue nggak maksa. Tapi hati-hati, ya, banyak yang udah mulai ngomongin lo di belakang. Di sisi lain, Lynette pun tak luput dari bisik-bisik. Beberapa senior manajer mulai memberi catatan tersirat dalam rapat internal. Kita harus jaga integritas perusahaan. Jangan sampai ada persepsi bahwa keputusan pimpinan dipengaruhi relasi personal. Ujar salah satu direktur sambil menatap Lynette sekilas. Lynette hanya mengangguk. Wajahnya tetap tenang. Tapi di matanya, terlihat jelas. Ia tahu maksud ucapan itu. Suatu malam, Alia menerima pesan dari Lynette. Besok malam, ikut aku ke acara gala perusahaan partner. Aku butuh kamu di sana sebagai asisten khusus. Alia menatap pesan itu lama. Asisten atau pendamping? Ia membalas. Baik, Pak. Saya siap. Acara gala itu diadakan di Hotel Bintang 5. Alia mengenakan gaun hitam simpel namun elegan. Rambutnya disanggul ringan, dan sentuhan makeup tipis membuatnya terlihat sangat berbeda dari biasanya. Lynette berdiri menunggunya di lobi, mengenakan jas hitam dan dasi perak. Saat melihat Alia berjalan menghampirinya, ia terdiam sesaat. Kamu cantik sekali. Alia tersenyum. Terima kasih, Pak. Lynette mendekat. Malam ini, aku ingin kita berjalan berdampingan. Bukan sebagai bos dan staf, tapi sebagai aku dan kamu. Alia menahan napas. Kalau begitu, kita harus siap dengan semua tatapan. Lynette mengangguk. Aku tidak ingin sembunyi terus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lynette menggenggam tangan Alia di hadapan publik. Tidak lagi sembunyi, tidak lagi samar. Tentu saja, berita itu menyebar cepat. Besoknya, kantor Jati bisik-bisik besar. Foto mereka berdua di acara gala beredar di grup WhatsApp kantor, lengkap dengan spekulasi dan asumsi. Tapi Alia tidak menyesal, dan Lynette pun tidak mundur. Sore itu, Lynette memanggil seluruh manajer ke ruang rapat. Ada hal yang perlu saya sampaikan, katanya tegas. Mulai hari ini, saya terbuka atas hubungan pribadi yang saya jalani dengan salah satu staf. Alia, ruang rapat hening. Saya paham ini akan memunculkan pertanyaan, tapi saya jamin profesionalisme tetap jadi prioritas. Jika ada yang merasa keberatan, saya siap bertanggung jawab secara struktural. Semua saling pandang, tapi tak ada yang berani menanggapi. Setelah rapat selesai, Alia yang mendengarnya dari luar pintu hanya bisa berdiri dengan dada berdebar. Lynette keluar dan menghampirinya. Sudah waktunya berhenti bersembunyi, katanya. Alia tersenyum pelan. Kalau begitu, aku akan berdiri di sisimu. Dan untuk pertama kalinya, mereka melangkah berdua di bawah cahaya yang terang. My Boss bagian ke-9. Hubungan mereka sudah bukan rahasia. Sejak gala malam itu dan pengakuan terbuka dari Lynette di rapat manajer, kabar bahwa sang CEO menjalin hubungan dengan staf marketing mudah menyebar ke seluruh sudut kantor. Beberapa orang mendukung, banyak yang diam, tapi sebagian lagi mulai menyimpan ketidakpuasan. Gimana bisa adil kalau bos pacaran sama staf? Pantas aja si Alia cepat banget naik level. Gue sih ogah kerja bareng orang yang punya privilege kayak gitu. Alia mendengarnya. Setiap bisikan di lift, setiap tatapan saat ia lewat, bahkan sindiran halus yang diselipkan dalam percakapan biasa. Semuanya menggores hatinya pelan-pelan. Tapi ia memilih diam, fokus, berusaha menunjukkan bahwa ia tetap profesional. Namun badai sesungguhnya datang dari luar. Salah satu klien besar mereka perusahaan retail ternama secara tiba-tiba membatalkan kerjasama. Alasan resminya, ketidaksesuaian dengan nilai dan etika bisnis perusahaan partner. Lynette membaca surat itu di ruangannya dengan rahang mengeras. Alia mengetuk pintu dan masuk. Pak, saya dengar soal klien Atria. Lynette mengangguk. Mereka memutus kontrak. Mereka tahu soal kita. Tanyanya lirih. Lynette hanya menatapnya dengan mata yang penuh beban. Mungkin saja, itu baru awal. 2 hari kemudian, saham perusahaan induk tempat Lynette menjabat mulai goyah.
Dewan Direksi memanggilnya untuk rapat darurat. Beberapa anggota dewan mempertanyakan integritas kepemimpinannya. Dengan segala hormat, Pak Leonard, ujar salah satu direktur, kami rasa hubungan personal Anda telah berdampak pada citra perusahaan. Ini bisa berakibat panjang jika dibiarkan. Leonard menghela napas dalam. Saya siap mengundurkan diri jika itu yang terbaik. Alia mendengar kabar itu dari Rina. Lo harus bicara sama dia. Lo nggak bisa biarin dia korbankan semuanya. Malam itu, Alia menemui Leonard di kantor yang sudah sepi. Ia menemukan pria itu duduk di ruangannya, lampu sebagian mati. Hanya diterangi cahaya dari luar jendela. Jangan mundur karena aku, kata Alia pelan. Leonard menoleh. Wajahnya lelah, tapi tetap hangat. Aku nggak akan biarkan kamu diserang terus karena keputusan kita. Kalau harus memilih, aku pilih kamu. Alia mendekat, menatapnya penuh tekad. Aku juga pilih kamu, tapi bukan dengan cara kita bersembunyi atau lari. Kita bisa hadapi ini. Kita bisa buktikan kalau kita layak dalam cinta maupun kerja. Leonard memegang tangan Alia. Kamu yakin sanggup dengan semua tekanan ini? Alia mengangguk. Aku enggak sendirian. Aku punya kamu. Beberapa hari kemudian, Alia mengajukan diri untuk memimpin proyek besar. Sebagai pembuktian kemampuannya tanpa bantuan Leonard. Proyek itu berat, penuh tantangan. Tapi Alia menanganinya dengan kerja keras dan kecerdasan yang membuat banyak orang kembali membuka mata. Leonard, dari kejauhan, hanya mendukung, tanpa campur tangan. Ia membiarkan Alia bersinar sendiri. Dan ketika presentasi proyek itu berhasil, memikat klien internasional dan menyelamatkan citra perusahaan, semua keraguan mulai sirna. Dia memang pantas, ujar salah satu direktur dengan nada segan. Bukan karena siapa pacarnya, tapi karena dia sendiri yang hebat. Malam itu, Leonard berdiri di balkon kantor sambil menatap langit. Alia mendekat dan berdiri di sampingnya. Kita lulus ujian ini. Leonard menoleh dan tersenyum. Dan aku makin yakin, aku tidak salah memilihmu. Alia menggenggam tangannya. Aku akan tetap di sisimu, dalam badai apapun. Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka tak lagi dipertanyakan karena telah teruji dan bertahan. My Boss bagian ke-10. Setelah segala cobaan yang mereka hadapi, kantor kini mulai menemukan ritme baru. Orang-orang mulai menerima kenyataan bahwa hubungan Alia dan Leonard bukan sekadar hubungan bos dan staf, melainkan sebuah pilihan yang sadar dari keduanya untuk saling mendukung dan menghargai. Alia, yang sebelumnya sering mendapat tatapan curiga, kini lebih dihormati karena pencapaian pribadinya. Proyek besar yang ia tangani berhasil menyelamatkan citra perusahaan, dan kepercayaan klien kembali pulih. Bahkan, beberapa anggota dewan mulai mengakui kemampuannya. Namun, meski dunia luar sudah mulai menerima mereka, ada satu hal yang belum terjawab dalam hati mereka berdua. Hubungan mereka, meskipun tampak sempurna, tetap menghadapi jalan yang penuh ketidakpastian. Suatu malam, setelah jam kerja selesai, Leonard mengundang Alia untuk makan malam di restoran favorit. Mereka tempat pertama kali mereka berbicara lebih dalam tentang kehidupan di luar pekerjaan. Mereka duduk berhadapan, dengan meja yang dikelilingi cahaya temaram. Suasana nyaman, namun tegang di udara. Leonard menatap Alia. Matanya lebih serius dari biasanya. Alia, katanya pelan, kita sudah melewati banyak hal bersama. Tapi aku rasa, kita perlu bicara tentang masa depan. Masa depan kita. Alia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapnya dengan tatapan tenang namun penuh pengertian. Maksud Bapak? Leonard menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa terus menjalani ini dengan ketakutan. Alia, ketakutan akan pekerjaan yang terancam. Ketakutan jika kita terlalu terbuka. Kita perlu memutuskan, apakah kita akan tetap seperti ini di tengah ketidakpastian? Atau kita memilih untuk melangkah lebih jauh, sungguh-sungguh. Alia diam sejenak, memikirkan kata-kata Leonard. Tangan mereka saling bertaut, dan ia merasa hati mereka sudah terhubung dalam kesepakatan yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Kita sudah terjun ke dalamnya, Leonard, tidak hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai dua orang yang memilih satu sama lain. Jawab Alia dengan penuh keyakinan.
Aku tahu kita berdua punya tanggung jawab besar baik di kantor maupun dalam hubungan ini, tapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Leonard memandangnya dengan penuh rasa hormat. Aku ingin kita punya waktu untuk diri kita sendiri juga. Jauh dari tekanan pekerjaan, mungkin kita bisa mulai merencanakan sesuatu yang lebih serius. Mungkin keluar dari perusahaan, membangun bisnis kita sendiri, atau apapun yang kamu inginkan. Alia mengerutkan kening. Keluar dari perusahaan, apa itu berarti kita meninggalkan semua ini? Leonard mengangguk. Bukan meninggalkan segalanya, tapi memulai sesuatu yang baru, yang lebih kita kontrol. Aku ingin kita berdua punya kebebasan, dengan cara kita sendiri. Alia tersenyum lembut. Aku suka ide itu. Tapi, bagaimana jika aku tidak ingin kita terburu-buru? Aku ingin kita terus berjalan bersama, tapi tidak harus selalu berpikir tentang masa depan setiap saat. Aku ingin menikmati perjalanan ini. Leonard meremas tangannya dengan lembut. Kamu benar, aku terlalu fokus pada masa depan. Mungkin kita harus lebih fokus pada sekarang pada saat ini. Alia tertawa pelan. Kita tidak tahu apa yang akan datang, tapi kita punya satu sama lain. Itu cukup bagi saya. Leonard mengangguk dan menarik napas lega. Baiklah, aku janji kita akan lakukan ini dengan cara kita. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Mereka duduk bersama dalam keheningan, menikmati makan malam itu dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan. Mereka tahu jalan mereka tidak akan mudah, tapi yang mereka punya kini adalah pilihan mereka untuk saling mendukung. Beberapa bulan berlalu, perusahaan semakin stabil. Alia dan Leonard tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan pribadi mereka. Mereka terus berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Keduanya memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam karir mereka. Memulai proyek bisnis kecil yang mereka impikan bersama. Tidak ada lagi sorotan tajam dari orang-orang sekitar. Hanya kerja keras dan pengakuan yang mereka terima dengan lapang dada. Hubungan mereka yang semula dipenuhi tantangan kini menjadi kekuatan yang saling menguatkan. Dan malam itu, saat mereka duduk bersama di balkon kantor, menatap langit malam, Leonard memecah kesunyian. Alia, kamu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Alia tersenyum, meletakkan kepalanya di bahunya. Dan kamu adalah alasan aku percaya kalau segala sesuatunya bisa kita hadapi. Di bawah bintang yang bertaburan, mereka berdua tahu satu hal dengan pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. My Boss Epilogue. 2 tahun telah berlalu sejak malam itu malam ketika Alia dan Leonard memilih untuk tidak tergesa, namun tetap berkomitmen untuk berjalan bersama. Kini, keduanya telah resmi keluar dari perusahaan tempat mereka bertemu. Mereka membangun sebuah studio kreatif kecil di sudut Jakarta. Sebuah tempat yang tumbuh dari kecintaan mereka terhadap dunia branding, desain, dan strategi komunikasi. Bukan hanya tempat bekerja, tapi ruang di mana impian mereka dirawat dan diwujudkan bersama. Hubungan mereka pun tumbuh lebih kuat, tidak lagi tersembunyi di balik rapat atau ruang kerja, tapi hadir dalam terang, dalam keseharian yang sederhana namun penuh makna. Setiap pagi, Alia membuatkan kopi untuk Leonard. Setiap malam, Leonard membaca kembali ide-ide liar Alia, dan selalu tersenyum bangga. Mereka tidak lagi hanya menjadi pasangan di tempat kerja, tapi pasangan dalam hidup dengan segala suka dukanya. Terkadang, mereka masih mengenang masa-masa penuh tekanan di kantor dulu, bagaimana mereka saling melindungi, bertengkar karena stres, lalu akhirnya berdamai lewat senyuman dan pelukan. Masa lalu itu tidak mereka lupakan, justru menjadi fondasi kuat dari kisah cinta yang tumbuh dewasa. Di studio mereka, terdapat satu foto yang digantung di dinding utama. Foto candid saat Alia dan Leonard saling menatap di tengah-tengah rapat darurat 2 tahun lalu. Tatapan yang penuh kekhawatiran tapi juga keyakinan. Foto itu mengingatkan kita, kata Alia suatu kali, bahwa segala yang kita bangun sekarang dimulai dari keberanian untuk mempercayai satu sama lain. Kini, mereka tak lagi hanya menjalani kisah cinta di tengah tekanan pekerjaan. Mereka menjalani hidup yang mereka pilih sendiri, dengan cinta yang tak lagi harus dibuktikan, hanya dijalani hari demi hari. Dan dalam diam,
Ketika malam sudah sunyi dan pekerjaan selesai, mereka sering duduk berdampingan, menatap bintang dari balkon kecil studio mereka. Tidak ada kata-kata besar, hanya tangan yang saling menggenggam, dan perasaan tenang karena tahu mereka telah memilih jalan yang benar. Sebuah janji yang dulu terucap dengan ragu, kini telah menjadi kenyataan yang penuh harapan. Alia dan Lynette tahu, akhir kisah mereka bukanlah penutup, tapi awal dari segala kemungkinan baru. Jika kamu ingin versi epilog ini dibuat lebih panjang atau dijadikan visual, aku juga bisa bantu.